Shalom semua umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti bersama dalam belajar dan memahami Sekolah Sabat secara harian dengan tema besar tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran pertama, pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Sabat petang, ayat hafalan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 12. Banyak pemikir telah mencoba menjelaskan mengenai asal-usul kejahatan. Beberapa orang berpendapat bahwa kejahatan selalu ada karena dalam pandangan mereka, kebaikan hanya dapat dihargai sebagai lawan dari kejahatan. Yang lainnya percaya bahwa dunia diciptakan sempurna, tetapi entah bagaimana kejahatan muncul. Misalnya, dalam mitologi Yunani, kejahatan dimulai ketika Pandora yang penasaran membuka kota tertutup, yang dari kota itu berterbanganlah semua kejahatan dunia. Namun, mitos ini tidak menjelaskan asal-usul kejahatan yang diduga tersembunyi dalam kotak itu. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita yang pengasih adalah Maha Kuasa. 1 Tawarik 29 ayat 10 dan 11. Dan sempurna, semua yang Dia lakukan juga harus sempurna. Termasuklah bagaimana Dia menciptakan dunia kita. Lalu, bagaimana kejahatan dan dosa dapat muncul di dunia yang sempurna? Menurut Kejadian 3, kejatuhan Adam dan Hawa membawa dosa, kejahatan, dan kematian di sini. Tetapi, jawaban itu menimbulkan masalah lain. Bahkan sebelum kejatuhan, kejahatan sudah ada, diwujudkan oleh ular yang menipu Hawa. Kejadian 3 ayat 1 hingga 5. Oleh karena itu, kita perlu kembali, bahkan sebelum kejatuhan, untuk menemukan sumber dan asal mula kejahatan yang begitu mendominasi keberadaan kita saat ini dan yang terkadang dapat membuatnya sangat menderita. Tuhan itu pengasih. Daripada cinta ini, Dia menciptakan alam semesta yang penuh keharmonian, kedamaian, kegembiraan, dan lebih banyak kasih cinta. Dia memenuhi ruang alam semesta dengan makhluk yang berada dicipta untuk berkembang dalam kebahagiaan, perhikmatan, dan kasih sayang, serta cinta. Walau bagaimanapun pesanan yang sempurna ini telah diganggu oleh pemberontak yang tidak logik di surga terhadap pencipta, di mana yang dituduh menuntut ketaatan yang setia. Selain itu, menginginkan satu peraturan tinggi, pencipta ditafsir sebagai tuntutan seorang zalim. Undang-undang kasih telah disalah tafsir sebagai sekatan kebebasan. Akibatnya ialah peperangan di surga. Apa yang sebelum ini sukar dipercayai menjadi realiti yang sangat tragis. Ia adalah makhluk yang bijak dan cantik. Kerub yang diurapi juga diterjemah sebagai yang bersinar, bintang fajar, di mana bangkit melawan pencipta yang kekal, kudus, penyayang, dan pengasih, dan mengemukakan tuduhan yang tidak wajar untuk meninggikan dirinya sendiri, menuduh Tuhan sebagai seorang yang tidak adil. Diri Lucifer adalah pusat pesona, pembohongan, penipuan, dan mementingkan diri, membagikan malaikat, dan memusnahkan kedamaian surga yang sempurna. Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tidak terhingga
bertindak balas dengan menghormati pilihan Lucifer, sekaligus membolehkan semua makhluk yang berakal memahami sifat yang merosakkan kejahatan, yang pada pandangan pertama boleh kelihatan menarik. Akhirnya, kekacauan pun lahir. Itulah yang dilakukan oleh setan iblis, yaitu melaksanakan pemberontakan di alam semesta. Semoga dengan firman Tuhan untuk hari ini menjadi satu nasihat bagi pemikiran, bagi hidup kita. Siapa yang memulakan pemberontakan di alam semesta yang sempurna? Mari kita teruskan pembelajaran kita untuk besok. Tuhan memberkati.